Perkenalkan, nama saya Adelia Ningrum, nomor absen 2, kelas 12 IPS 1. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai materi perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat. Hukum merupakan peraturan hidup di dalam masyarakat yang bersifat memaksa orang agar mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap pelanggar hukum. Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, dan hukum itu sendiri harus bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan untuk masyarakat. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan dalam masyarakat, dan mewujudkan perdamaian dalam masyarakat. Indonesia merupakan negara hukum. Terlihat jelas dari pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya negara Indonesia adalah negara hukum, dan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 yang bunyinya, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Unsur utama Indonesia negara hukum. Hukumnya bersumber dari Pancasila, berkedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, persamaan kedudukan di dalam hukum atau equality before law, pembentukan undang-undang oleh Presiden bersama dengan DPR. Lembaga penegak hukum diantaranya Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, advokat, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mengenai lembaga penegak hukum, karena setiap tahunnya ramai mengenai kasus korupsi, saya akan menjelaskan lebih rinci tentang lembaga penegak hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tugas KPK menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, pencegahan tindak pidana korupsi, monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Berikut ini wewenang KPK berdasar pasal 6 huruf A. KPK berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Kewajiban KPK menurut pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Nah, sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.